Ini mungkin pemikiran gua aja ya. Jadi dukun itu ibarat joki, coy. Ibarat joki, coy. Kenapa joki? Jadi Subscribe. selamat datang di Cerita Strangers Channel di playlist DWS Diceritain with Strangers. Terima kasih teman-teman yang sudah ngeklik video ini. Di sini gua akan nge-react sebuah video dari Bang Deddy Corbuzier dengan Teh Ria yang ngebahas santet gitu ya. Jadi gua mohon izin Bang Deddy untuk nge-react video ini. Terus dan gua akan kombinasikan dengan buku yang gua baca yaitu Fourth Dimension karangan Rudy Rucker. Karangan Rudy Rucker yang penulis buku ini tuh dia masuk ke dimensi keempat. Nah, jadi buat teman-teman tadi di awal belum sempat baca disclaimer-nya, silahkan baca dulu. Yang belum nonton full videonya nanti gua kasih linknya di bawah ya, link Deddy Corbuzier. Jadi gua udah nyuplik satu cuplikan, kita nonton aja sama-sama. Setelah papa saya bawa, saya datengin lagi buat naik. Jadi bukan lagi bahas tentang saya kebal, saya bisa ilmu gendam, enggak. Saya mau nyakitin tanpa saya menyentuh mama saya. Nyakitin tanpa menyentuh. Oke teman-teman semua, jadi santet ini kalau kita ngomongin sejarah santet sebetulnya dari lama juga udah ada, dari zamannya Nabi Sulaiman. Beliau punya tentara yang bukan cuma manusia gitu ya, yang punya kekuasaan bisa memerintah makhluk yang ada di dimensi keempat. Nah kebetulan ini Rudy Rucker ini dia pernah masuk ke dimensi keempat dan dia melihat tubuhnya melayang gitu ya, tubuhnya melayang dan dia melihat tubuhnya sendiri gitu. Dan dia melihat tubuhnya sendiri itu katanya di dalam bukunya diceritain dia bisa ngelihat tulang-tulangnya, bisa melihat dagingnya gitu ya. Jadi kelihatan dari dimensi keempat itu. Jadi mungkin kemarin gue sempet podcast sama strangers dari dating online yang keluarganya juga jadi korban, salah satu korban santet yang si jantungnya itu pindah coy, pindah tempat dan dibawa ke medis gitu ya. Ini orang Tasik, gue nggak mendiskriminasi tempat, tapi kebetulan orang Tasik. Dan si medis-medis orang Tasik ini menyerahnya kenapa? Karena ini mah sakitnya bukan medis nih gitu, pasti ada yang lain-lain, ada yang aneh-aneh gitu ya. Jadi dibawalah ke alternatif dan pindah tempat itu udah di ronsen memang pindah katanya. Dan setelah ke alternatif jantungnya balik lagi bos. Jadi mungkin di situ membuktikan kalau kita masuk ke dimensi keempat ini ya mungkin bisa dipindahin. Dan gue udah nyuplik ada 3 hal yang penting lah. Ada white magic, ada black magic, sama indigo. Nah kita bahas dulu white magic. White magic ini biasanya orang atau kita yang ada di dimensi ketiga ini, kita kan berada di dimensi ketiga, bisa masuk ke dimensi keempat. Kenapa white magic? Mungkin kebanyakan mereka ini tidak bermaksud jahat. Jadi ya mungkin ada pengobatan medis atau apa aja bisa dilakukan seperti itu. Buktinya Rudy Rucker dia melihat susunan struktur tubuhnya sendiri waktu itu dan dia bisa ngelihat jauh ke depan. Jauh ke depan itu ibarat dia bukan orang Islam ya. Jadi magic ini santet menyantet ini pun tidak berkaitan dengan agama. Jadi siapapun yang mempelajari ini bisa sebetulnya. Nah jadi si Rudy Rucker itu bisa melihat jauh ke depan coy. Jadi ibarat dia ibarat gua di Bandung bisa ngeliat ke Jakarta atau kemana. Dan dia itu bisa melintasi waktu katanya. Jadi dia bisa melintasi waktu, bisa melihat ke depan, bisa melihat juga ya ke depan. Dia bisa melihat masa depan gitu. Nah white magic gitu. Tapi kalau black magic biasanya orang yang ada di 3 dimensi atau ada di alam kita ini itu mengundang makhluk yang ada di dimensi keempat untuk masuk ke dimensi ketiga dan melakukan sesuatu. Nah, inilah melakukan sesuatu ini yaitu para dukun. Tapi menurut gua nih ada yang lucu ya. Jadi kalau kita ini mungkin pemikiran gua aja ya. Jadi dukun itu ibarat joki, coy. Ibarat joki, coy. Kenapa joki? Jadi ibarat nih gue dukun, oke? Gue dukun, gue ada orderan dari orang untuk nyantet orang lain, ya.
Gue terima orderannya, karena dukun itu joki, gue nyuruh makhluk yang ada di dimensi keempat, untuk melakukan perintah gue atas orderan dari orang ini gitu. Yang ngasih order, ya nggak sih? Gue joki dukun gitu. Perantara anjing. Nah, jadi dimensi keempat ini pasti minta sesuatu kan, yaitu tumbal disebutnya kan. Gue ini nggak expert di sini, tapi ya gue cerita aja lah ya sepengetahuan gue. Minta tumbal yang katanya dari ayam dulu awalnya, terus pindah ke kambing, mungkin pindah kemana, digiring sampai akhirnya minta tumbal manusia yang lebih cepat, katanya menumbalkan ibu kandung atau anak sendiri, itu bakal cepet dikabulnya. Tapi ya walau alam ya, gue juga nggak tahu. Dan gimana sih biar kita terhindar dari situ, ya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing sih. Itu yang penting untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi makhluk yang dari dimensi keempat ini ya itu tadi, di black magic itu dia bisa berkomunikasi dengan makhluk yang ada di dimensi keempat dan menyuruh sesuatu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kita kenal dengan pesugihan atau persantetan itu. Dan yang terakhir ini ada indigo. Nah, tadi kan ada white magic. White magic itu orang yang kita yang masuk ke dimensi keempat, dan black magic itu kita sebagai joki. Dan indigo yang ketiga ini ada indigo. Jadi indigo itu dia hanya bisa melihat aja gitu. Jadi si kacanya itu antara dimensi ketiga dan dimensi keempat ini tipis. Jadi bisa saling lihat gitu, dari dimensi keempat bisa lihat ke kita, dan kita juga dari dimensi ketiga ini bisa melihat ke mereka. Tapi ya nggak ngapa-ngapain gitu loh, nggak nyuruh, nggak apa ya itu aja gitu. Seperti itu. Jadi ya mohon maaf kalau ada kurang-kurang atau salah-salah kata. Sepengetahuan gue seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.